Baik, selamat pagi Sobat PMP semuanya. Selamat bergabung di PMP series kita pada pagi hari ini bersama Dokter Reri di PMP seri ke-49 dengan tema Yuk kenali penyebab dan tanda-tanda anemia renal. Baik, di sini telah hadir bersama kita Dokter Reri Yuniarti, SPPD, konsultasi ginjal hipertensi, Finansim yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Selamat pagi, dokter. Pagi juga, Ferin. Pagi. Sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih sama dokter Reri ya, dok ya. Kata orang kalau belum kenalan belum afdol gitu. Izin saya share screen terlebih dahulu ya untuk CV dokter Reri. Mohon ditunggu. Baik. Yang akan menjadi narasumber kita luar biasa ya pada pagi hari ini, yaitu Dr. Reri, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Nah, Dr. Reri ini telah menempuh pendidikan dokter spesialis penyakit dalam dan subspesialis ginjal hipertensi di Universitas Sriwijaya. Kemudian, Dr. Reri sendiri praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Muara Enim dan tentunya di rumah sakit tercinta kita ya di Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Izin pada pagi hari ini temanya sangat menarik sekali semuanya Sobat PMP. Kiranya materi pada pagi hari ini bisa kita terima dengan baik dan pastinya ini sangat bermanfaat sekali. Izin dokter supaya tidak berlama-lama lagi. Izin kita masuk ke materi ya dok. Mungkin Coba saksi teman belajar. sobat pempek, Ya. untuk nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan Itu melalui mah. chat Belajar kita. itu. Iya. Izin kepada Dokter Eri, waktu dan tempat. Yuk, belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Ferin, terima kasih semuanya. Saya mulai aja ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya panjatkan dulu puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara yang sangat baik dan bagus ini, acara sampai acara program edukasi masyarakat kesehatan yang digawangi oleh manajemen Rumah Sakit Bukit Asam Medika ya. Alhamdulillah, alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, selanjutnya saya juga berterima kasih kepada pihak manajemen Rumah Sakit Bukit Asam Medika yang telah mempercayakan saya untuk berpartisipasi pada hari ini dalam acara PMP ini. Nah, untuk tema pada hari ini kita tentu ya tidak jauh-jauh dengan eh, keahlian saya atau sub spesialis yang saya ikuti, yaitu tentang nggak jauh-jauh dari masalah ginjal. Tetapi tentu kalau kita masalah ginjal itu kan lebar sekali ya. Kita eh, persempit, yaitu dengan mengenali dan tanda-tanda anemia renal. Anemia renal ini apa? Anemia renal yang ada pada ginjal. Baiklah, saya mulai ya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik itu, Ferin? Terdengar dokter? Oke, terima kasih. Dok, iya Saya dok. kayaknya anemia pada penyakit ginjal kronik. Sebelumnya kita harus tahu dulu anemia itu apa, ya. Jadi anemia itu adalah suatu kondisi di saat jumlah sel darah merah yang sehat di dalam tubuh kita itu lebih rendah atau kurang dari jumlah normalnya, ya. Artinya ada jumlah normalnya, Dok. Iya, ada. Pada dewasa itu di atas 13 laki-laki ya, sedangkan pada perempuan di atas 12 gram per desiliter. Jika seandainya jumlah sel darah merah tersebut berdasarkan konsentrasi Hb-nya itu
kurang dari 13 pada laki-laki dan kurang 12 pada perempuan, itu kita sebut dia anemia. Ya, ini satu ya pengertian anemianya dulu. Nah, lalu pengertian penyakit ginjal kronik. Ya, atau kalau seandainya untuk bahasa kerennya kadang-kadang CKD ya bahasanya chronic kidney disease sama aja itu ya. Kadang-kadang ada yang nyebutnya CKD, ada yang nyebutnya juga PGK gitu ya. Sama aja satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Apa itu penyakit ginjal kronik? Yaitu kerusakan pada ginjal ya atau penurunan LFG. LFG itu laju filtrasi glomerulus ya kurang dari 60 ml per menit per 1,73 dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Nah, untuk tahu kerusakan ginjal dari mana? Untuk tahu kerusakan ginjal tentu dari USG ya atau dari pencitraan ya. Sedangkan untuk mengetahui laju filtrasi glomerulusnya atau dari mana? Itu kita periksa darah ya. Biasanya kita cek urium kreatininnya. Jadi terlihat nanti kalau LFG-nya kurang dari 60 dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan itu kita bisa mengatakan pasien ini sudah terdiagnosis penyakit ginjal kronik atau CKD tadi. Nah, penyakit ginjal kronik ini bersifat progresif ya. Artinya dia terus-terusan akan em, apa namanya akan merusak ginjal kita itu dan irreversible. Artinya sangat sulit sekali untuk kembali menjadi normal gitu ya. Setidaknya dia bertahan di stadium yang kita inginkan. Jadi ini adalah stadium-stadium dari CKD atau chronic kidney disease. Itu ada stage 1, stage 2, stage 3A, stage 3B, stage 4, dan stage 5. Nah, untuk anemia sendiri itu sudah terjadi atau mulai ditemukan pada stage 3. Tetapi penelitian terbaru itu stadium 1 pun kadang-kadang sudah ada anemia tersebut ya, walaupun sangat sedikit sekali kejadiannya. Dan semakin tinggi stadium, yaitu stadium stage 5, itu akan sering sekali kita menemui pasien-pasien yang anemia tadi pada penyakit ginjal ini. Nah, sebenarnya apa aja sih dok penyebab CKD pada Indonesia itu atau penyakit ginjal kronik? Nah, menurut Indonesia Renal Registrasi, penyebab terbanyak daripada PGK itu pertama adalah hipertensi ya, penyakit hipertensi. Lalu yang kedua penyakit diabetes mellitus. Diikuti adanya obstruksi ya, bisa batu, bisa prostat, bisa ada kelainan pada ginekologi ya atau tumor-tumor pada uterus atau pada ovarium. Diikuti adanya GNC atau infeksi pada ginjal, lalu diikuti adanya asam urat, polikistik, dan autoimun. Tapi yang terbanyak itu adalah disebabkan oleh hipertensi dan diabetes. Jadi kalau seandainya ada teman-teman kita, saudara kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, om dan tante kita yang mempunyai penyakit dua ini, hipertensi saja atau diabetes saja, atau mempunyai kedua-duanya, ya harus cepat-cepat kita deteksi dini ya untuk evaluasi ginjalnya. Nah, ini sama tadi ya stadium penyakit ginjal kronik ada stadium 1A, salah satu, 2, 3A, 3B, 4. Ini adalah faktor risiko saja. Warna hijau itu risikonya rendah ya, masih rendah artinya EGFR-nya masih bagus ya. Kalau seandainya dia sudah warna kuning itu sudah moderate ya. Kalau warna oranye sudah risiko tinggi, sedangkan kalau sudah warna merah itu risiko sangat tinggi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya anemia pada penyakit ginjal itu apa aja penyebabnya? Nah, rupanya banyak ya penyebabnya itu. Tetapi yang paling umum atau yang paling nomor satu, penyakit anemia penyakit ginjal, anemia pada penyakit ginjal itu adalah terjadinya produksi EPO ya, epoitin ya, eritropoietin ya, yang menurun karena kerusakan ginjal ya. Kita ketahui bahwa hormon EPO ini saya singkat ya, artinya eritropoietin ya itu akan menurun produksinya pada saat ginjal itu rusak. Nah, sedangkan hormon ini sangat dibutuhkan sekali untuk pembentukan sel darah merah. Sehingga kalau seandainya tidak ada hormonnya, otomatis ya sel darah merahnya tidak akan bisa terproduksi. Gitu ya.
Alhamdulillah pasien-pasien kita yang ada di Rumah Sakit Bukit Asam ini sangat beruntung sekali karena difasilitasi oleh rumah sakit mendapatkan EPO pada pasien ginjal ini sesuai dengan dosis dan eh, waktunya, ya, yaitu 2 kali dalam 1 minggu setiap pasien cuci darah. Lalu yang kedua apa aja penyebabnya? Yang kedua itu biasanya anemia defisit Fe, defisit besi ya. Kenapa juga pasien-pasien itu hmm, apa namanya kekurangan besi ya. Lalu apalagi yang ketiga adalah infeksi ya. Infeksi itu bisa menyebabkan hepsidin yang meningkat. Nah, hepsidin yang menyebabkan besinya tidak bisa digunakan ya. Ujung-ujungnya definisi besi juga ya. Lalu apalagi yang keempat itu memang umur sel darah merah itu pada pasien-pasien ginjal itu akan menurun umurnya. Normalnya kan umur sel darah merah itu 120 hari ya. Atau bulan. Tetapi pada pasien-pasien ginjal itu biasanya umurnya menurun, bisa ada yang 60 hari, ada yang 90 hari gitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena adanya uremia atau uremik ureum yang tinggi. Bisa juga karena adanya SHPT. SHPT itu sekunder hiperparatiroid ya. Nanti kita jelaskan juga ya. Eh, Bisa menyebabkan hiperparatiroid sekunder ya pada penyakit ginjal kronik ini. Lalu olehnya itu juga bisa apa namanya mensupresi sumsum tulang nomor 5 itu ya. Sehingga kalau sumsum tulangnya disupresi ya dia nggak bisa memproduksi sel darah merah karena sumsum tulang itulah tempat produksinya atau pabriknya sel darah merah. Lalu yang keempat penyebabnya itu bisa defisiensi vitamin B dan asam folat. Makanya pada pasien-pasien ini kita kasih dia asam folat ya. Nah, kalau yang ketujuh ini perdarahan ini semuanya memang ya kalau seandainya dia ada muntah darah, ada BAB darah atau BAK darah itu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya anemia pada penyakit ginjal ini. Nah, yang terakhir ini adalah karena adanya tadi ya hormon hiperparatiroid sekunder ya yang SOP CHPT tadi. Jadi pada pasien-pasien CKK ini juga akan terjadi peningkatan hormon paratiroidnya. Nah, dengan dia meningkat itu dia bisa menyebabkan fibrosis pada sumsum tulang, bisa menyebabkan retensi pada ibu sendiri, lalu dia inflamasi. Nah, inflamasi nanti dia ujung-ujungnya meningkatkan kadar hepsidin sehingga dia akan menyebabkan zat besi yang menurun ya. Gambar sebelah ini menunjukkan bahwa pada ginjal sehat itu nilai EPO-nya normal sehingga sel darah merahnya juga normal sehingga oksigennya juga normal. Ya, karena salah satu fungsi dari sel darah merah itu adalah membawa oksigen. Kalau seandainya sel darahnya normal, otomatis oksigennya juga normal, sehingga pasien dia tidak pasien sehat. Nah, gambaran di bawahnya itu adalah pada ginjal yang rusak. Pada ginjal yang rusak tentu tidak bisa menghasilkan EPO. Nah, kalau EPO-nya tidak dihasilkan, otomatis ya sel darah merahnya juga akan berkurang. Sehingga kalau sel darah merah berkurang, oksigen yang akan berikatan dengan sel darah merah itu juga akan berkurang. Sehingga pasiennya biasanya sesak napas ya dan pucat. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah tanda-tandanya. Dari penyebabnya, ini adalah tanda-tandanya ya, tanda-tanda anemia. Sebenarnya secara umum sama anemia ini pada anemia pada yang lain ya. Anemia pada perdarahan, anemia pada apa namanya kanker darah seandainya anemia pada melena sama. Kalau dia sudah kurang darah itu atau HB-nya berkurang di sini maksudnya ya, itu dia bisa kan pucat ya. Pucat itu di seluruhnya bisa pucatnya di yang paling sering bisa dilihat itu dari konjungtivitalnya ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah pucatnya terlalu lama kadar HB-nya sudah terlalu banyak kurang, bisa dilihat juga pucatnya pada wajah, telapak tangan maupun telapak kaki ya. Lalu dia mudah lelah dan lemas ya, karena kurang oksigen tadi. Sesak napas ya, berdebar-debar, rasa pusingnya melayang ya, dizziness ya. Kalau mudah lelah dan lemas tadi fatigue ya. Terus dia ada sakit kepala, dia sulit sekali berkonsentrasi ya, sulit tidur, bahkan dia bisa nyeri dada dan ujung-ujungnya dia bisa pingsan ya. Nah, kadang-kadang ya pasien-pasien penyakit ginjal kronik ini datangnya dengan sesak napas atau datangnya dengan nyeri dada, ya.
Nah, kan di UGD kita berpikir jangan-jangan ini pasien jantung gitu ya. Tetapi ketika kita periksa kadar urea kreatininnya, oh rupanya sudah stadium 5 dengan habis seandainya 86 atau 5 gitu ya. Rupanya oh jantung, rupanya penyakit ginjal ini. Karena memang penyakit itu tidak ada keluhan. Keluhannya adalah ketika sudah ada terlalu penurunan akibatnya seperti anemia tadi gitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda anemia pada PGK. Lalu setelah tahu penyebabnya, setelah tahu tanda-tandanya, bagaimana cara mengobatinya, Dok? Oke, ini cara mengobatinya ini ada tiga terapi besar gitu ya. Pertama, eh, kita harus menyingkirkan dulu penyebab anemia lain. Kan banyak kan anemia tadi ada kurang lebih 8 atau sampai berapa tadi ya. Nah, itu kita harus singkirkan dulu. Singkirkan semuanya, lalu langkah berikutnya kita harus melihat status besinya. Nah, loh kok besi dulu dok? Kok langsung EPO? Bukankah sakit ginjal itu kekurangan EPO? Ya, tapi EPO tidak akan bisa bekerja dengan maksimal bila besinya kurang. Nah, jadi langkah kedua kita harus lihat dulu status besinya. Ya, kita cek besinya itu, yaitu kita cek besinya ya, serum iron, ferritin, sama SITBC. Dengan kita periksa tiga itu, nanti kita bisa mencari adanya saturasi transferin. Dari situ kita bisa menghitung pada pasien ini, apakah itu besinya cukup di badan dia ya, ataukah besinya itu kurang. Nah, kalau dia kurang bisa dua, kurangnya itu hanya fungsional saja, ataukah kurangnya itu absolut. Nah, itu nanti kita yang menghitungnya setelah ada hasil. Alhamdulillah PTBA juga kayaknya sudah ini ya sudah boleh kayaknya mungkin minggu besok itu kita sudah akan periksa pasien-pasien ini peritin, SETBC dan eh, apa namanya serum ironnya. Kita sudah jadwalkan ya. Ini minimal ya 3 bulan sampai 6 bulan sekali kita periksa ya. Nah, bila seandainya status besinya itu cukup ataupun dia kurang sedikit yang disebut dengan besi fungsional tadi itu bisa diteruskan terapi, boleh untuk diterapi ESA. ESA itu artinya EPO ya. Jadi dua-duanya kita beri. Besinya kita beri, EPO-nya juga kita beri. Nah, tetapi jika besinya kurang absolut ya, kita nggak boleh kasih EPO. Kita koreksi dulu besinya, ya. Makanya terapi EPO yang selanjutnya itu harus besinya tidak boleh besi defisiensinya secara absolut ya, dan HB-nya kurang, HB-nya harus lebih dari 7 kurang dari 12 ya. Karena targetnya beda ya. Targetnya pada pasien-pasien yang ber-EPO itu biasanya ada dua fase ya. Ada fase koreksi dan fase pemeliharaan. Nah, lalu terapi yang ketiga, tadi terapi pertama yang besi ya, terapi besi, terapi EPO. Terapi yang ketiga adalah terapi transfusi darah. Terapi transfusi darah ini indikasinya jika ya HB-nya kurang dari 7. Ya, walaupun tanpa gejala, ya. Walaupun dia kayak sehat-sehat aja gitu ya, masih bisa ngomong, ngobrol segala macam. Tapi kalau sudah kurang dari 7, kita harus transfusi darah. Nah, kalau kurang dari 8, boleh juga ya. Tapi dengan ada tanda-tanda. Tanda-tanda tandanya dia udah lemas, lesu, gitu, pucat, ya. Apalagi adanya gangguan kardiovaskuler, berdebar-debar, gitu, nyeri dada, gitu ya, sesak napas. Jadi dia harus transfusi darah. Atau ada perdarahan akut. Seandainya tiba-tiba ada kecelakaan gitu ya, berdarah banyak, ya. Nah, itu kita harus cepat ya transfusi darah juga. Atau mungkin pasien-pasien yang akan menjalankan operasi, biasanya kemudian pendarahan operasi bersiapkan untuk menjalankan untuk apa namanya operasi tadi kan pendarahan operasi seandainya dipersiapkan lah darahnya, boleh ya. Nah, tapi yang terbaru kalau nggak salah itu sebenarnya tidak lagi melihat berapa kadar HB-nya. Bila seandainya memang pasien itu kita sudah pikirkan, oh ini harus ditambah darah boleh ya. Tapi kita harus hati-hati karena risiko tambah darah itu ya begitu banyak ya. Makanya transfusi darah ini sebenarnya pilihan terakhir bila seandainya besi dan EPO sudah tidak bisa lagi ya. Oke, ini sama tadi ya. Oh ya, ini transfusi darah ya, sama ya, kurang dari 7. Oke. Terapi ESA juga sudah tadi ya. Bila tidak absolut ya, boleh dimasukkan ya. Nah, tetapi ya, untuk terapi ESA ini kita harus perhatikan ya. Dia tidak boleh
tekanan darah tinggi ya, di atas 180 atau hanya bisa diberikan di bawah 180 per 100 ya. Kalau di bawah jadinya 170 per 90. Kalau seandainya pasiennya tensinya tinggi di atas 180, itu kita tidak berikan ESA ya. Kenapa? Karena ya ESA itu bisa menyebabkan tambah naik tekanan darah tingginya dan nanti tambah terjadi hiperkoagulasi malah jadi stroke dan malah terjadi gangguan jantung. Makanya syarat untuk terapi ESA ini harus tekanan darah tingginya di bawah 170 atau normal. Dan pada pasien-pasien hiperkoagulasi juga tidak boleh diberikan ya. Nanti semakin kental dianya ya, semakin kental takut terjadi penyumbatan dan stroke ya. Nah, ini tadi risiko transfusi darah. Jadi kita ketahui bahwa sebenarnya zat besi dan EPO itu kan lumayan mahal ya. Jadi kadang pasien-pasien kita itu kan eh, nggak bisa itu mau disuntik ESA atau EPO yang berkala ya sesuai dengan dosisnya. Sehingga kadang-kadang dia menunggu, transfusi saja dok, transfusi saja dok, kami nggak bisa beli ESA, nggak bisa beli EPO, kan EPO itu kan lumayan mahal, 8 kali suntik gitu kan kalau pada fase koreksi. Kalau pada fase pemeliharaan bisa 4 kali suntik gitu kan. Jadi nggak bisa beli. Belum lagi kalau zat besinya seandainya kan yang kurang kan. Mahal juga itu zat besi intravenna itu ya. Jadi kadang-kadang pasien kita nggak mau di terapi zat besi dengan terapi ESA tadi. Makanya kadang-kadang mereka nunggu transfusi. Nah, walaupun tapi kita beritahu ya bahwa risiko transfusi itu banyak sekali ya. Ini pada pasien-pasien itu kenapa? Pertama dia bisa kelebihan besi. Karena dalam satu unit PRC itu bisa mengandung 200 sampai 250 zat besi. Nah, sedangkan bila seandainya kadar besi dalam tubuh kita itu lebih dari 7.000 miligram, itu bisa merusak jaringan. Ya, kadang-kadang saya tuh harus hitung-hitung dulu, udah berapa kali Pak Bapak ditransfusi gitu ya. Pada satu orang itu, kalau seandainya dia harus di bawah 7.000, kita hitung aja. Seandainya satu kantong aja sudah 250 miligram. Kalau 10 kantong sudah 2.500, ya. Kan 250 kali 10. Kalau dia 20 kantong udah 5.000 kan. Nah, 30 kantong dia sudah 7.000. 7.500. Nah, jadi di atas 7.000. Banyak kadang-kadang saya hitung dulu, ini sudah berapa kantong ya masuk ya. Kalau sudah lebih dari 30, kadang-kadang saya udah pikir-pikir, jangan terlalu banyak ya. Nanti zat besi dalam tubuh itu bisa merusak. Yang paling ditakutkan tuh di mana merusaknya dok? Ya di jantung. Kalau dia sudah sampai jantung, nah itulah kadang-kadang banyak pasien-pasien ginjal itu yang meninggal karena sakit jantung atau serangan jantung. Itu kelebihan besi ya. Lalu apalagi resikonya? Kelebihan cairan. Ya karena kita tahu sendiri kan penyakit ginjal ini kan nggak bisa lagi kencing. Tiba-tiba dikasih transfusi darah. Ya transfusi darah itu kan juga ada cairannya kan. Nah, sehingga bisa saja dia terjadi cairan ya. Kalau sudah terjadi kelebihan cairan. Jika dia sudah terjadi kelebihan cairan, ya itu tadi dia akan sesak napas ya. Lalu apalagi dok, selanjutnya dia bisa risiko infeksi. Walaupun sebenarnya sudah disaring ya di PMI, tapi tetap aja ada risikonya ya. Lalu apalagi itu, apa terjadinya reaksi hemolitik ya, ataupun terjadinya reaksi non hemolitik juga bisa seperti dia demam, alergi gitu ya. Kalau hemolitik ini artinya sel darahnya pecah ya, karena ketemu dengan sel darah orang lain ya. Itu kan darah orang yang dimasukkan itu. Nah itu. Lalu pada pasien-pasien yang akan transplantasi ginjal juga itu tidak dibolehkan ya. Nah jadi sebisa mungkin hindari transfusi darah ya, sebisa mungkin. Dan harus diketahui bahwa dengan menaikkan HB1 gram saja, itu dia bisa menurunkan angka kematian 5% dan menurunkan angka masuk rumah sakit itu sekitar 4%. Jadi lumayan banyak ya, dengan naik 1 HB saja itu menurun angka kematian. Ini sebenarnya algoritma pemasukan ESA tadi ya, pemasukan ESA tadi sudah saya jelaskan, harus dicek dulu besinya ya. Lalu kalau besinya fungsional atau cukup bisa masuk ESA ya. Tapi kalau seandainya besinya absolut, tunda ESA-nya, kita beri terapi besi koreksi. Nah, ini ada dosis-dosisnya ya. Ini dosisnya kurang lebih 3.000 untuk yang epotin alfa ya dan beta ya. Kita di rumah sakit kita ada yang epotin alfa ya kalau nggak salah. Sudah diberikan 2 kali seminggu ya.
2 kali seminggu. Artinya setiap cuci darah dia diberikan EPO ini. Dalam 4 minggu, sebulan kemudian kita cek lagi HB-nya. Kalau dia belum tercapai, kita naikkan dosisnya 25%. Bila dia sudah tercapai, masuk ke fase pemeliharaan. Tapi jika dia melebihi target, nah itu ya di atas 13 kita harus stop ESA-nya. Karena tadi saya tanyakan ya, kelebihan HB juga tidak boleh pada pasien-pasien ginjal. Karena dia akan perlu cairan ataupun trombosis ataupun nanti bisa sakit ginjal ya, stroke atau jantung ya. Nah, terapi EPO, terapi EPO atau ESA ini bukan hanya pada pasien-pasien ginjal yang sudah cuci darah saja. Pasien-pasien ginjal yang belum cuci darah, kalau dia sudah ada anemia, itu kita bisa kasih terapi EPO ini. Tadi kan saya sudah bilang, pada anemia pada ginjal ini kan bisa terjadi pada stadium 3, stadium 4 gitu ya, ataupun stadium 5 yang belum cuci darah. Nah, kita kasih juga boleh ya, karena dengan memberikan EPO, sehingga apa namanya progresivitas daripada penyebab penyakit ginjal yang berkurang, ya kan? Sehingga dia bisa memperlambat progresivitas penyakitnya ya. Nah, kita sampai di ujungnya apa? Tengok page kita hari ini. Nah, pada pasien-pasien ginjal itu seharusnya ya, bukan ginjal saja ya, maksud saya yang penyebabnya tadi hipertensi dan diabetes. Jadi pada pasien-pasien yang sudah ada faktor risiko untuk terjadinya pasien ginjal, yaitu hipertensi dan diabetes itu harus ada dalam medical check up 1 tahun sekali minimal ya, atau 6 bulan sekali sebaiknya. Itu pemeriksaan secara menyeluruh ya. Baik menyeluruh itu artinya kita periksa ginjalnya, juga kita periksa juga ada tanda-tanda darah rutinnya, anemia pada pasien ini. Jika seandainya ada anemia pada pasien-pasien ini, tentu kita lebih cepat mendeteksinya ya. Dengan mendeteksi lebih cepat, kita tentu bisa memberikan terapi penanganan yang tepat juga pada pasien-pasien ini. Nah, jika kita sudah memberikan terapi dan penanganan yang cepat, pasien-pasien ini tentu kualitas hidupnya akan lebih baik. Karena kita ketahui tadi kan, efek samping dari daripada anemia yang lama itu bisa menyebabkan sakit jantung ya, karena oksigennya berkurang, jantungnya bekerjanya lebih kuat, sehingga nanti jantungnya membesar ya, pembengkakan jantung. Nah, itu lama-lama dia jadi sakit jantung. Makanya anemia ini harus cepat-cepat dikenali, harus cepat-cepat ditangani sehingga kualitas hidupnya lebih baik. Oke, saya rasa itu saja, Ferin. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit memberikan pantun ya. Nah, ini pantun ya. Boleh dijawab cakep, boleh. Tapi kalau ditutup semua nggak apa-apa. Siap, Dok. Oke. Pergi memancing membawa jala. Cakep. Ikan kecilnya langsung menepi. Nah, Cakep. EPO itu turun bukan karena usia, Cakep. melainkan ginjalnya kurang berfungsi. Nah, ya, Cakep, oke ya. Dok. Dan yang terakhir, batang kayu daun salasi. Thank you, terima kasih. Oke. Mantap Wassalamualaikum sekali, warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Eri. Pantunnya sangat menarik sekali ya, Dok, dan materinya luar biasa. Izin dokter, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Boleh langsung, Dok? Di Oh, kolom boleh, chat boleh. udah antusiasnya tinggi sekali nih, Dok. Waduh. Udah banyak pertanyaan. Izin saya sebutkan satu persatu ya, Dok. Oke, Ini oke. dari Cindy Lianti. Selamat pagi dokter, izin tanya, dengan semakin berkembangnya terapi anemia renal, bagaimana pendekatan pengobatan yang paling efektif, khususnya untuk pasien PGK yang belum menjalani dialisis? Terima kasih dok. Ini saya jawab satu-satu apa tiga-tiga ya? Langsung aja dok, Oh, langsung satu-satu. aja. Oke. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya, Cindy ya. Cindy ya. Oke. Memang anemia renal ini telah ditemukan dari stadium 1 malah ya. Stadium 1, 2, 3, 4, dan terakhir pada stadium 5. Dan kejadiannya itu tadi paling banyak memang stadium 5 ya.
Nah, tapi sering ditemukan, yang paling sering ditemukan sudah stadium 3 biasanya. 3, 4, 5 itu paling sering ditemukan ya. Karena mereka sudah ada gejala sedikit-sedikit. Nah, apakah boleh terapi EPO? Boleh ya. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa dengan pasien-pasien itu kalau sudah stadium 3, 4, 5 itu prevalensinya memang lebih sedikit dibanding angka kejadiannya lebih sedikit dibandingkan dengan stadium 5. Tetapi untuk stadium 3, 4, 5 yang belum hemodialisis itu boleh kita beri terapi EPO ya. Eh, karena tapi kita harus tahu dulu memang ginjalnya rusak gitu ya. Dan tapi kita harus tahu dulu atau menghindari atau kita harus menyingkirkan kejadian apa penyebab-penyebab terjadinya anemia gitu ya. Tadi sudah tahu kan anemia itu perdarahan atau adanya defisiensi besi gitu ya. Yang nomor satu itu defisiensi besinya dulu yang harus kita lihat pada pasien ini. Kalau seandainya dia defisiensi besi absolut, kita nggak bisa langsung masukkan ESA tadi kan, tidak bisa masukkan EPO karena EPO itu kerjanya dengan zat besi gitu ya. Nah, tapi kalau besinya kurang, boleh kita masukkan dua-duanya, besi dan EPO ya. Kalau besinya cukup, EPO saja kita masukkan, besinya nggak usah lagi. Jadi boleh sekali ya kita memberikan EPO pada pasien-pasien yang belum dihemodialisis, tetapi kita harus periksa dulu zat besinya. Karena apa? Karena menurut penelitian tadi yang saya sudah share tadi, dengan menaikkan HB pada pasien ginjal itu bisa menurunkan progresifnya. Progresif itu gimana dokternya? Progresif itu ya, kalau seandainya dalam 1 tahun penaikan penurunan dari jumlah dari LGF-nya, LGF-nya ya laju filtrasi glomerulusnya itu turun. Seandainya dia tahun 2025 periksa ginjalnya itu laju ginjal filtrasinya itu seandainya 60 ya. Lalu tahun 2006 dia periksa lagi menjadi 50. Nah, artinya dia sangat progresif ya. Penurunannya lebih dari 5 ya. Nah, bagaimana cara mengurangi? Salah satunya bisa memberikan EPO tadi karena EPO bisa menstabilkan HB yang normal sehingga progresifnya berkurang. Mungkin dia bisa jadi penurunannya bisa jadi 4, jadi 3 ya. Menurut penelitian yang terbaru itu bisa turun sampai 4 ya, dan nggak lebih 5 gitu. Sehingga kalau dia turun 4 itu nggak terlalu lambat. Jadi progresivitasnya bisa ditekan ya. Jadi benar sekali ya, bisa sekali kita memberikan ibu-ibu. Tapi kan artinya ini ya dari pihak apoteknya ya atau manajemennya. Bila seandainya nanti kita periksa, tiba-tiba ada yang kita perlu kasih ibu ya, alhamdulillah. Tapi ada pasien saya satu kalau nggak salah atau 2 ya. Dia belum cuci darah, memang dia eh, HB-nya rendah, kita kasih ibu ya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dok untuk jawabannya. Izin ya dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mm-mm. Ramadan, izin bertanya dok, kalau pasien ginjal itu mengeluh lemas, pucat, sama sering pusing. Kadang kami bingung apakah itu memang karena anemia atau memang karena sudah penyakit ginjalnya yang sudah makin berat. Kalau di daerah 3T yang alat pemeriksaannya masih terbatas, biasanya dokter melihat dari apa dulu supaya tidak salah mengambil keputusan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pasien datang ya dengan sudah pucat, lesu, lemas, kita sudah mengarah ke arah gejala-gejala anemia, ya itu tuh anemia saja dulu. Kalau seandainya memang di mana di ujung-ujung ya 3T yang apa namanya apa itu tadi tidak ada fasilitas untuk periksa gitu ya. Karena gejala anemia itu kan sama, walaupun dia anemia karena ginjal, anemia karena perdarahan, anemia karena apa leukemia seandainya bisa juga kan leukemia kan anemia juga kan. Atau anemia karena melena kita nggak tahu kan melena yang sedikit-sedikit tapi sering gitu ya pada disease ulkus itu kan sedikit-sedikit tapi sering ya ujung-ujungnya dia pucat juga. Nah, kalau kita nggak ada pemeriksaan lebih lanjut ya eh, kita sudah tahu di anemia ya artinya kita bisa rujuk itu ke mana ke fasilitas yang lebih tinggi. Kalau kita di puskesmas minimal kita tahu aja HB-nya. Kurasa kalau di puskesmas bisa hanya kita periksa HB gitu ya. Nah, kalau yang lain mungkin nggak ada, mungkin MCP tidak ada, mungkin PET tidak ada gitu ya, ureum kreatin tidak ada, seandainya kan
Cukup HB-nya saja kita periksa. Nah, kalau seandainya memang dia sudah indikasi untuk transfusi darah, saya sudah bilang kira-kira di bawah 8 ya, sudah indikasi untuk di darah. Nah, itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas yang terdekat untuk dilakukan transfusi darah. Nanti di situ dia akan dilihat karena apa anemianya. Apakah karena ginjal, benar anemia renal ya? Ataukah karena perdarahan atau ulkus gaster, melena dia mungkin ya. Nah, itu bisa kita lihat. Apakah ada defisit Fe? Nanti itu akan kita akan cari penyebabnya. Memang harus di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Kalau di ujung-ujung nggak bisa. Ci- Cukup kita tahu apa namanya tanda-tanda aja bahwa itu sudah anemia, ya. Kalau dia sudah anemia itu ada anemia yang ringan, sedang, berat gitu ya. Jadi cukup itu aja yang dikirim. Seandainya menurut kita anemia ini berat, terus saja dirujuk dengan diagnosis anemia berat gitu ya, atau dirujuk dengan anemia sedang gitu ya, nggak apa-apa. Karena eh, untuk mengetahui penyebab anemia itu tentu di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, ya. Jadi dirujuk aja dengan diagnosis anemia ya, anemia. Biasanya dirujuk tuh ya sedang berat itu ya. Kalau ringan ya obatin dulu aja di puskesmas. Di puskesmas itu ada, saya lihat itu ada obat TTD itu ya, tablet tambah darah ya. Itu ada isinya zat besi dan asam folat kalau nggak salah situ ya. Nah, kalau dia seandainya kita terapi itu dulu ya, kayak itu dulu. Kalau seandainya dalam waktu 3 bulan tidak ada perbaikan, HB tidak naik, itu kalau ringan ya, anemia ringan, seandainya anemia 9 10 gitu ya. Dalam terapi itu dia tidak ada perbaikan, malah turun, nah kita rujuk ya. Itu saja. Atau kalau kita sudah berpikir, oh ini kayaknya harus ditransfusi darah deh, karena terlalu rendah, ya kita rujuk aja. Ya, itu ya. Ya, bisa kita untuk mengetahui etiologinya kalau memang fasilitasnya terbatas ya. Oke, lanjut. Dan kita lanjut ya dok. Ini pertanyaan ketiga dari Pak Andi Ramdhani. Izin bertanya, ini ada dua pertanyaan dokter. Yang pertama ada dok, fatigue atau kelelahan pada anemia renal katanya kan berbeda dengan kelelahan biasa. Dari pengalaman klinis, seperti apa sih rasa capek khas ginjal yang pasien keluhkan? Mungkin ada istilah awam yang bisa kami gunakan untuk mengidentifikasinya dengan lebih cepat saat anamnesis singkat. Itu yang pertama dok. Yang kedua, di era penggunaan ESA masif, kita sering jumpai fenomena resistensi ESA. Selain infeksi dan inflamasi tersembunyi, adakah penyebab nyeleneh yang jarang terpikirkan, misal hiperpartiroidisme sekunder berat atau defisiensi vitamin D, yang ternyata diam-diam bisa membuat pasien tidak responsif terhadap ESA dosis tinggi, dokter. Oke, wah bagus sekali nih ya pertanyaan Andi Ramdhani ini ya. Oke, nah mungkin saya jawab satu pertanyaan dulu ya. Sebenarnya agak sama ya kalau capeknya itu ya. Nggak ada yang khas bener ya. Tapi biasanya kita bisa lihat trias ginjal ya. Trias ginjal itu datang dengan sesak napas ya. Kita pikirkan apa jantung atau paru-paru atau ginjal. Tapi tapi dia ada pucat. Nah, kita ada pucat ya. Satu lagi BAK-nya tidak ada atau menurun. Nah, itu saja. Jadi kalau seandainya tiga itu sudah kita tidak ada pada pasien, dia seandainya anemia, anemianya dari tadi ya, dari bisa pucat di mana dia konjungtivitis pucat, telapak tangan pucat, dia kelelahan, kecapean itu ya, pusing segala macam sudah khas anemia. Lalu dia datang dengan sesak napas, pucat, lalu ditambah dengan urinnya sedikit, nah ya, atau adanya walaupun sebenarnya dia jantung itu biasa urinnya masih bagus ya masih bagus tentunya jadi maka tungkainya sama jadi trias untuk CKD itu tiga dia datang dengan sesak napas dianya ada anemia dan dianya urinnya sedikit kalau pada pasien-pasien yang jantung seperti CHF itu biasanya dia agak jarang anemia ya dan dia agak jarang juga kencingnya berkurang ya dia tuh walaupun dia masih minum kencingnya banyak juga apalagi pasien-pasien HHD gitu ya HAD itu dia masih banyak juga kencingnya biasanya. Nah, jadi begitu. Jadi dengan anamnesis, tiga trias itu bisa dijadikan patokan. Datang dengan sesak napas ya, eh, lalu dia ada pucat, baik itu di mana saja, dan dia adanya kencing yang berkurang, nah langsung lah pikirkan, wah jangan-jangan ini ginjal nomor satu ya. Tapi kalau tidak ada,
sesak napasnya. Kan pasien-pasien datang dengan sesak napas yang kita pikirkan pertama satu adalah paru-paru kan, paru-paru, yang kedua adalah jantung, yang ketiga baru ginjal kan sebenarnya gitu. Tapi kalau seandainya kita lihat dia tidak ada wheezing, pada perusahaan fisiknya tidak ada segala macam wheezing, bukannya bukan paru-paru ya. Terus urinnya dia pucat gitu ya, matanya kok sudah pucat. Terus tanya urinnya gimana? Udah berkurang nih kencingnya Pak. Ah, mungkin itu, ah ini ginjal ini ya, karena kalau paru dan jantung bisa kita bedakan ya dari ronki atau wheezing ya. Kalau dia wheezing artinya dia ke arah paru-paru. Kalau dia seandainya ada ronki bahasa halus dia ke arah ke arah jantung. Tapi ditambah dengan adanya pucat dan adanya kencing yang sedikit, itu kita bisa mungkin ini mungkin ke arah ginjal deh. Walaupun masih DD. Karena pada anamnesis itu kan sebenarnya kita harus tetap bantu dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk yang pertanyaan keduanya ya, memang kita sering juga menemui apa namanya esa yang apa namanya resisten ya. Tapi kita bisa menyebutkan esa resisten ini apabila memang seluruh penyebab-penyebabnya itu sudah tersingkirkan ya. Nah, salah satunya itu memang resistensi esa itu disebabkan oleh adanya hiperparatiroidisme. Itu tadi saya ada itu ya tadi ya penyebab yang terakhir daripada jika tadi saya bilang kan di situ adanya tiroid hiperparatiroid sekunder. Jadi memang pada pasien-pasien ginjal itu ya dia akan terjadi apa namanya hiperparatiroid sekunder. Makanya ini kemarin sudah saya pintakan ke laboratorium untuk diperiksa gitu ya walaupun setahun sekali. Pemeriksaannya memang mahal sekali gitu ya. Tetapi memang pada pasien-pasien yang di awal, pasien ginjal di awal itu bisa jarang terjadi. Biasanya di atas 3 tahun atau 5 tahun bisa terjadi. Walaupun sebenarnya kita harus periksa lebih awal untuk mencegah ya. Kenapa terjadi paratiroid sekunder pada pasien ginjal itu? Karena dari fosfatnya yang sangat meningkat ya. Fosfat itu harus dikeluarkan pada pasien-pasien ginjal melalui kencing. Tetapi karena kencingnya tidak ada lagi, tentu fosfatnya akan meningkat. Nah, fosfat yang meningkat inilah nanti akan mengeluarkan sejenis hormon namanya FGF, kalau nggak salah ya, FGF 23, yang akan menekan tidak bisa berubahnya vitamin D menjadi vitamin D aktif. Nah, makanya pada pasien-pasien ginjal itu dia vitamin D-nya juga akan menurun, ya akan defisiensi. Karena provitamin D-nya tidak bisa diubah menjadi vitamin D yang aktif, ya. Nah, makanya kadang-kadang pada pasien ginjal kita nggak bisa kasih vitamin yang provitamin D. Nah, sinar matahari termasuk provitamin D ya. Tidak bisa diubah menjadi vitamin D aktif karena hormonnya itu FGF 23-nya itu akan apa dihambat oleh peningkatan fosfat tadi. Nah, memang dengan apa namanya peningkatan itu bukan 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 esanya yang kurang, tapi memang dia disebabkan karena hiperparatiroidnya itu. Nah, sehingga dengan apa ya vitamin D yang tinggi tadi, vitamin D yang tinggi tadi itu tidak akan membantu. Kita ketahui bahwa vitamin D ini membantu penyerapan kalsium pada usus kita ya. Jadi kalau seandainya vitamin D-nya nggak ada, otomatis kalsiumnya akan kurang. Nah, jadi soal vitamin tidak bisa absorpsi sehingga feedbacklah dia eh, ke mana ini ke paratiroid ke kelenjar paratiroid ini feedback ke atas dia minta oh kalsiumnya kurang ini kalsiumnya kurang jadi harus cepat-cepat diproduksi lagi ya karena apa namanya kelenjar tiroid paratiroid inilah ya kelenjar paratiroid ini serta di leher kita ada kelenjar tiroid ya ada kecil-kecil itu di belakang ya dia itu akan feedback untuk mengetahui wah ini kalsiumnya kurang sehingga dia akan membongkar kalsium yang ada di tulang ya. Jadi benar-benar begitu ceritanya. Sehingga yang ada di tulang itu nanti akan terbongkar sehingga pada pasien-pasien CGK itu biasanya CKD itu biasanya memang akan terjadi pemendekan tulang ya. Akan terjadi pemendekan tulang karena kalsiumnya itu diambilnya semua. Jadi seandainya dalam waktu lebih dari 5 tahun tiba-tiba pasien itu yang biasanya tingginya 160 dia bisa turun jadi 155 gitu ya karena kalsiumnya dibongkar ya oleh oleh apa namanya hiperparatiroidisme. Nah dengan meningkatnya kelenjar hiperparatiroidisme itu bisa membuat esanya menjadi resisten ya esanya nggak resisten jadi percuma aja kita mengobatin esanya kalau seandainya ya di apa namanya hiperparatiroidnya nggak kita obati. Makanya pada pasien-pasien kita itu memang harus rutin ya diperiksa vitamin D dan hiperparatiroid hormon hiperparatiroidisme ini. Nah kemarin itu sudah saya mintakan ya dengan laboratorium kita
Nah, dan akhirnya di ACC ya. Tapi kayaknya kita baru fosfat aja, fosfat kalsium sama profil besi ya. Untuk yang PTH sama vitamin D kayaknya belum ya. Nah, nanti kita bisa mintakan lagi gitu ya. Kerasa itu saja ya untuk dokter apa namanya? Andi tadi ya. Jadi bisa saja kalau seandainya pasien itu sudah kasih ESU, waktunya tepat, dosisnya tepat, tetapi dia tidak sesuai target, baru kita pikirkan ya, apakah dia hipertiroidisme, baru kita cek vitamin D dan cek hormon paratiroidnya. Karena memang pertanyaan agak mahal ya. Oke, lanjut ya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Ini nggak apa-apa dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Kalau yang sama-sama kayaknya nggak usah di itu lagi ya, nggak usah diulangin lagi gitu ya. Kalau yang sama gitu, kalau Yang yang sama beda ya, nggak. baik-baik. Izin dok, ini dari Pak Rizko. Kan banyak pasien yang baru berobat kalau sudah sesak atau hampir pingsan dok. Padahal sebelum itu pasti ada tanda-tanda yang muncul. Menurut dokter, tanda anemia yang paling sering dianggap sepele sama pasien itu apa ya dok? Padahal sebenarnya sudah harus jadi peringatan dan harus segera diperiksa. Kalau tanda-tandanya kan banyak tadi ya, tanda-tanda anemia tadi kan kadang-kadang ya tergantung pasiennya. Pasien itu kadang-kadang lelah, kalau nggak lelah banget, ya masih di nggak dianggapnya ya. Karena pertama itu kan pasti lelah ya, kurang oksigen ya. Lelah atau agak pucat tuh kadang-kadang dia masih nggak terlalu mengindahkan ya. Tapi kalau sudah nyeri dada, sesak napas, nah biasanya dia baru datang ke dokter. Jadi yang dianggap seperti itu biasanya pucat-pucat sedikit atau lelah-lelah sedikit, dia nggak bisa istirahat dan akan berkurang. Nah itu mungkin agak disepelekan oleh pasiennya ya. Mungkin lelah ini karena capean aja dia bilang gitu. Jadi itulah mungkin tanda anemia yang paling dianggap sepele sama pasien itu mungkin lelah itu aja ya, dianggapnya capek aja. Tapi kalau sudah nyeri dada, palpitasi, sesak napas ya, baru dia datang ke dokter. Kayaknya itu ya. Oke, Lanjut ya. baik izin kita lanjut ya dok. Dari Ya. Kak Ria Septian. Selamat pagi dok, saya Ria Septia izin bertanya, kenapa pasien HD lebih sering anemia dibanding pasien PGK yang belum HD? Lalu apakah diet rendah protein pada PGK bisa memperparah anemianya dok? Oke. Jadi memang pasien HD itu stadiumnya sudah tinggi ya. Kita tadi sudah dalam penelitian, pasien-pasien yang sudah semakin tinggi stadiumnya tentu dia akan semakin sering sekali anemia. Itu satu jawabannya ya, pasien HD lebih sering anemia. Yang kedua, pasien HD itu ada juga kehilangan darah walaupun sedikit ya pada saat dia HD ya. Sedangkan pasien-pasien yang belum HD, ya tentu dia tidak akan kehilangan darahnya di mana? Waktu dia cuci darah. Waktu dia cuci darah itu ada sedikit mungkin dia akan ada di tubingnya itu atau di lisernya itu masih ada darah-darah yang tinggal. Nah, di situ saja. Jadi karena dia stadiumnya lebih tinggi, artinya apa kerusakannya lebih banyak, ya. Semakin banyak kerusakan pada ginjal, tentu semakin sedikit hormon yang bisa terbentuk. Nah, sedangkan pasien yang belum HD itu kan kerusakannya masih sedikit. Sehingga hormon yang dibentuk oleh ginjal, hormon ibu tadi itu masih banyak. Tentu ya anemianya lebih sering terjadi pada pasien-pasien yang sudah HD dibandingkan pasien yang belum HD. Ya, karena dia masih bisa memproduksi EPO-nya dibandingkan pasien HD ya, sudah banyak kerusakannya, sudah stadiumnya sudah tinggi, tentu dia sedikit sekali memproduksi EPO. Yang kedua, pasien HD tadi kehilangan darah ya, dibandingkan dengan pasien yang tidak HD tidak kehilangan darah. Oke, kita lanjut. Oh ya, yang Baik, kedua ya, apa yang kedua dia. Nah, dia tanda iya, protein ini kan tergantung pada stadium ya, stadium HD. Stadium ginjal ya, stadium penyakit ginjalnya. Kalau dia memang stadiumnya 3 itu beda dengan diet rendah pada stadium 4, beda juga pada stadium 5 yang belum HD. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah cuci darah, nah malah dia tinggi proteinnya, ya. Karena dia harus ya apa namanya banyak protein, karena akan bisa terbentuk sel darah merah tadi. Jadi memang diet protein pada penyakit ginjal ini beda. Kalau dia belum cuci darah, beda dengan diet rendah protein pada sudah cuci darah. Kalau cuci darah dia nggak lagi rendah protein ya.
Kalau sudah cuci darah dia biasanya proteinnya sudah normal 1,1 1,1 1,0 miligram protein ya pada pasien itu. Nah, tapi kalau pada pasien-pasien yang belum cuci darah itu baru dia rendah protein. Apakah dalam ini ya sebenarnya ya kalau dia nggak makan protein tinggi bisa saja dia bisa anemia kan karena dia tidak ada proteinnya. Tetapi makanya pasien-pasien yang rendah protein dari pasien yang belum cuci darah ini, maka proteinnya diganti menjadi protein yang baik bagi bagi penyakit ginjal ya. Karena protein itu yang di makanan, daging gitu ya, di ikan, di telur itu proteinnya tidak baik pada ginjal. Sehingga membuat ginjalnya nanti tambah rusak. Jadi diganti apa? Ada. Jadi protein yang baik itu namanya asam keto. Sehingga pada pasien-pasien ginjal itu yang belum cuci darah, itu dia harus diet rendah protein, tidak usah takut dia anemia karena proteinnya diganti menjadi protein asam keto. Nah, asam keto ini ada ya di rumah sakit kita ya. Tapi kayaknya BPJS nggak dapet ya. Gitu. Tapi ya untuk yang umum dapet gitu ya. Oke, jadi makanya saya sering sekali resepin pasien-pasien yang bercuci darah itu saya ganti asam ketonya ya. Saya ganti proteinnya dengan asam keto. Karena protein yang biasa itu bisa memperberat atau memperburuk penyakit ginjalnya itu sendiri. Sedangkan protein asam keto itu ya bagus untuk ginjalnya gitu ya. Itu jadi jawaban yang berikutnya itu ya. Oke, lanjut 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 yang keberapa lagi nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Masih Ada enam yang lagi sama dokter. yang mana lagi nih Beda, kira-kira? beda sih dok. Ya, Ya, izin ya dok, kita lanjut. Mungkin tiga lagi ya dok. boleh boleh. Ya, baik. Ini dari Bu Ernawati. Selamat pagi dokter, saya mau tanya. Berdasarkan data Global Burden of Disease, anemia masih menjadi salah satu masalah kesehatan dengan beban penyakit yang tinggi di dunia, termasuk pada pasien penyakit ginjal kronis. Sementara itu, banyak pasien baru datang ketika kadar hemoglobinnya sudah sangat rendah dan gejalanya sudah berat. Apakah screening anemia pada pasien PGK di layanan primer sebaiknya dilakukan lebih agresif meskipun pasien belum menunjukkan gejala yang khas? Jika iya, indikator klinis apa yang menurut dokter paling layak dijadikan acuan di fasilitas kesehatan dengan sumber daya yang terbatas, dokter? Iya, benar sekali ini ya. Jadi kita sudah tahu pasien-pasien yang penyakit ginjal itu kan harus minimal dua punya penyakit ya, yaitu penyakit DM atau penyakit hipertensi. Makanya penyakit DM hipertensi itu dia harus screening di puskesmas minimal urin ya. Kalau seandainya urinnya, yang kedua darahnya itu urium kreatinin. Tiga itu aja minimal untuk pasien-pasien yang kencing manis sama DM. Kalau seandainya dia sudah ke arah PGK, itu artinya kita bisa nanti mendiagnosis apa namanya dia anemia gitu kan. Tapi kalau dia belum PGK insya Allah dia belum anemia ya kalau kecuali ada perdarahan ya yang lain gitu ya. Tapi kalau anemia karena ginjalnya kalau dia tidak ada penyakit ginjal dia insya Allah nggak akan mungkin anemia karena ginjal. Karena ginjalnya dulu sakit tidak bisa produksi IPO, nah baru terjadi anemia gitu ya. Jadi untuk di Paskes 1 itu memang saya sangat sarankan sekali dia harus periksa kencing itu kan sangat mudah sekali periksa kencing. Kita lihat hemoglobin, kita lihat proteinnya ya apakah sudah terjadi kebocoran. Kalau seandainya proteinnya masih bagus, negatif artinya masih aman gitu ya. Lalu yang kedua kita lihat urium kreatininnya. Kalau urium kreatininnya atau racun ginjalnya udah tinggi, nah artinya mungkinlah ini bisa ke arah PGK ya. Nanti baru kita hitung stadium berapa. Apakah di stadium 3, stadium 4, dan 5, baru nanti dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi atau rumah sakit ya, mengatakan bahwa oh, Pak sudah ada gejala ginjal, silakan datang ke SPPD atau ke konsultan ginjalnya untuk mengetahui Pak stadium apa. Ya, jadi benar harus ada screening di PG, di mana di fasilitas layanan primer minimal urin dan urium kreatinin. Kayaknya ada itu ya di rumah sakit di puskesmas ya. Ada kayaknya. Halo? Ya, izin kita Ya. lanjut. Oh, izin ada Indonesia Raya sebentar ya, Dok.
Oh iya iya iya. Mana ya? Sentuh banget. Halo dok, maaf ya dok. Izin kita lanjutkan ya dok. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah ya. Acara apa itu ya? Acara itu ya? Dia setiap apa jam 10 dokter. Iya 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 iya. Ya, Iya. baik izin Kayaknya ya itu salam. ya. Ririn ya. Ya, dari Bu Ririn. Selamat pagi dokter, izin bertanya dok, saya ini penderita anemia devin, Dev. defisiensi ya ini ya, defisiensi zat besi dan talasemia. Apakah sakit yang saya alami ini menyebabkan ginjal? Dan saya masih mengkonsumsi Maltover dan asam folat dokter. Ya, ini Ririn ya. Ya, enggak ya, ini ya kayaknya beda ya. Beda ya. Jadi definisinya bukan karena ginjalnya, definisinya karena talasemia-nya. Kayaknya ya. Jadi makanya obatnya yaitu talasemia sudah benar itu. Ya, jadi enggak ya. Itu lain, lain, lain penyakit ya. Jadi diobati asam folat dan water itu memang talasemianya. Ya, nggak apa-apa. Lanjutin aja obatnya. Insya Allah nanti dicek ulang. Mudah-mudahan zat besinya akan bagus nanti. Kan normal ya. Oke. Nah, Baik, sih. iya. Izin ya dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, saya mahasiswa radiologi. Izin bertanya, kami belajar bahwa gejala anemia pada pasien PGK seringkali tidak spesifik sehingga berisiko menyebabkan underdiagnosis. Dalam praktik klinis, apakah ada red flags atau kombinasi tanda dan gejala yang membuat dokter langsung mencurigai anemia meskipun hasil laboratorium belum Kayaknya ini tersebut? ada ya, ini ya yang tanda-tanda gejala anemia tadi Yang ya. tadi ya dok, Yang ada kita kurang lebih sama ya dok. Dokter kemampuan ya, klinis, iya. sama nih kayaknya ya. Iya, Jadi izin sudah ada lanjut. tanda-tanda gejala Heeh. jahat ya. Oke. Heeh. Izin kita lanjut ya dok. Ya, Sevilla Iya. ya. Heeh. Saya sempat membaca panduan dari KDIGO yang menyarankan agar anemia pada pasien penyakit ginjal kronis dideteksi sejak dini. Namun, kenyataannya masih banyak pasien yang baru diketahui mengalami anemia ketika kondisinya sudah cukup berat. Apakah masalah utamanya karena gejalanya memang sulit dikenali atau justru karena pasien dan tenaga kesehatan sering menganggap keluhan seperti lemas dan pucat adalah hal yang biasa? Nah, ini kayaknya memang ini ya, ke pasien sama ke nakes ya. Iya.
benar. Jadi gejala ginjal itu tidak akan terasa sampai ginjalnya itu sampai mungkin rusak di atas 70% deh, baru kita terasa gejalanya itu. Jadi kalau dia rusaknya masih 10%, rusaknya masih 15% atau di bawah 50%, ya, oh, itu sakit ginjal. Ya, rusaknya lebih dari 70 rata-rata ya, baru terasa. Dan itu pun kadang-kadang pasiennya juga, dibiarin aja gitu. Benar kan? Dianggap sepele kan, air lemas, pucat, mungkin kecapean. Ya, baik benar itu pada pasien juga begitu. Mungkin pada nakesnya juga karena tadi kekurangan, kita agak kurangnya tadi ya, ya mungkin yang sepeda ini tidak terlalu concern. Makanya saya concernkan banget pada pasien-pasien yang ada DM dan hipertensi. Karena paling banyak penyakit ginjal itu karena DM dan hipertensi ya, karena kencing manis dan darah tinggi. Jadi kalaupun seandainya dia sudah ada darah tinggi dan hipertensi, dia harus benar-benar cek ya, cek laboratoriumnya secara dini ya, secara dini minimal itu 1 tahun sekali. Jadi sudah stadium 4 itu harus 3 sampai 6 bulan sekali. Tapi kalau dia stadium 1, 2, 3, oke lah stadium 1 tahun sekali untuk medical check up ya. Jadi benar ini, ya sebenarnya harus dideteksi sejak dini pada pasien-pasien orang yang nggak ada kencing manis dan darah tinggi pun dia nggak apa-apa kalau mau ngecek. Dan memang harus perusahaan itu sudah memberikan suatu apa namanya kepada pasien-pasien sekali. Ini sudah kelihatan sebenarnya ya, sudah kelihatan kadang-kadang kulanya udah gejala-gejala atau tidak. Tapi kalau sudah terjadi dia sakit ginjal, baru kita bukan setahun sekali, jadikan 6 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, tergantung stadium sakit ginjal tadi. Ya, jadi benar sekali ya, Sevia ya, harus kita cek saja pada keluhan lemas dan pucat, apalagi pada pasien-pasien yang kencing manis dan hipertensi. Harus cepat-cepat deteksi dulu ya. Oke, Andi, Izin Kak. Andi ini sudah ya, Iya, ada tadi lagi ya. izin ya Pak Andi kita ke pertanyaan Dwi dulu atas nama Dwi dulu karena tadi Pak Andi udah yang di atas ya. Izin banyak orang tahu kalau anemia identik dengan kurang darah sehingga disarankan makan makanan yang tinggi zat besi. Tetapi pada pasien penyakit ginjal kronis justru ada beberapa makanan yang harus dibatasi karena kandungan kalium, fosfor, atau proteinnya. Nah, bagaimana cara memilih makanan yang tepat agar kebutuhan zat besi tetap tercukupi tanpa memperberat fungsi ginjal? Adakah tips sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, dokter? Oke, Dwi ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kita itu ya, kurang darah itu banyak ya. Bukan karena penyakit ginjal aja. Orang nggak sakit ginjal pun ada yang kurang darah. Pada seandainya dia ada thalassemia tadi kan, ada leukemia, ada perdarahan. Nah, di sini khusus penyakit ginjal, memang kalau dia sudah ada penyakit ginjalnya, baru kita akan batasin. Batasin makanannya seperti kalium, fosfor, dan protein. Tetapi bila itu dia belum cuci darah. Ya, kenapa? Karena kalau dia belum cuci darah, dia tidak boleh tinggi. Karena nanti akan tinggi juga di badannya. Tapi kalau dia sudah cuci darah, proteinnya harus normal. Kalau dia kan dicuci nanti kelebihan, apa namanya, proteinnya. Nah, itulah gunaan. Sebenarnya tubuh kita itu mencuci sendiri dengan ginjal kita, ya mencuci sendiri. Kalium yang tinggi nggak apa-apa kalau ginjalnya bagus, akan dibuang lewat kencing. Fosfor yang tinggi juga nggak apa-apa kalau seandainya kencingnya bagus, akan dibuang dibuang juga lewat kencing. Ya, ini kan urinnya sudah berkurang sehingga kalium dan fosfornya itu tidak bisa dikeluarkan lewat kencing. Nah, sehingga dia harus mengurangi kandungan kalium, fosfor, dan proteinnya tadi ya. Nah, proteinnya tadi itu saya sudah ceritakan bahwa protein yang makan sehari-hari itu memang tidak bagus untuk ginjal. Tetapi kalau ginjalnya masih bagus nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa asal jangan berlebihan. Kayak ilmu kita yang ambil 4 sehat 5 sempurna itu masih berlaku ya dari gizi gitu ya. Yang penting ya tips sederhana yang dilakukan sehari-hari, kita itu makannya jangan berlebihan. Itu aja. Semuanya itu ada aturan. Apa namanya? eh, Kalau dulu kita masih SD belajarnya apa? 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Jadi kalau makan nasi ya secukupnya, makan lauk daging ya secukupnya gitu ya. Makan apa isnya. Itu ya kalau di gizi itu ya berapa kandungan karbohidratnya, berapa kandungan intinya.
berapa kandungan proteinnya, air dan mineralnya. Yang penting ya cukup semua, ada sayurnya, ada buahnya, ada air putihnya gitu ya. Nah, kalau seandainya semua sudah empat sempurna, sempurna, nah insya Allah tidak akan kekurangan zat besi dalam hal ini. Nah, di Indonesia sendiri, menurut epidemiologi, kita itu banyak kekurangan kekurangan zat besi. Makanya kita ada program kan penambahan, apalagi pada ibu-ibu hamil ya, itu banyak sekali kekurangan zat besi. Makanya di Indonesia ini ada program yang ada itu TTD di puskesmas. Makanya dikasih di puskesmas gratis itu. Untuk kita bila seandainya kita memang benar-benar kekurangan zat besi dari makanan kita. Kadang-kadang kita ini kan makannya tidak selalu cukup. Ya, nggak apa-apa. Tiba-tiba kita, "Loh, kok kurang zat besi, kurang anemia, anemia kan. Nah, udah yang ada di puskesmas kan itu program pemerintah. Karena di Indonesia ini secara epidemiologi memang kita kebutuhan zat besinya tidak tercukupi. Jadi boleh ditambah dengan tablet tambah darah yang ada di puskesmas. Ambil saja itu gratis ya. Pasien-pasien saya juga sudah saya mintakan itu di puskesmas kalau seandainya dia kekurangan zat besi gitu ya. Nah, nah, untuk tips sederhana tadi, tetap aja kita makan semua tadi ya. Proteinnya ada, tidak berlebihan, karbohidratnya ada, lemaknya ada, vitamin dan mineralnya juga ada. Itu kayaknya ya untuk Dwi ya. Ada lagi ya. Izin mungkin ini dari yang baru masuk nih dok, dari Pak Aprizal. Izin dok, maksud ginjal kronis derajat 5 itu apa ya dok? Terus penyebabnya itu apa saja dok? Nah, ini kayak masuk juga itu ya, nggak lihat penyebabnya tadi ya. Sama apa namanya derajat stadium stadium ginjal tadi ya. Ya memang saya jelaskan lagi ya. Jadi penyakit ginjal kronis itu ada 5 stadium ya. Ada stadium 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling parah yaitu stadium 5 yang paling parah. Yaitu dengan laju filtrasinya itu kurang dari 15 ya. Ya bagusnya itu kita di atas 60 ya. 90 lebih bagus lagi. Normalnya di atas 90. Nah, untuk yang dari matu, kalau saya masih bisa share screen misalnya ya. Saya- Derajat 5 itu dia sudah sangat berkurang sekali, yaitu laju endap, kok laju endap, LFD-nya, prestasi ya, itu yang dimaksud dengan ginjal kronis derajat 5. Kita cek platinumnya, nanti akan ada eh, LGF-nya, ya, ada LFG-nya ya, kurang dari 15. Nanti itu dihitung, bisa dihitung otomatis, ataupun kita bisa hitung pakai aplikasi. Kalau derajat 5 itu artinya dia kurang dari 15. Nah, untuk penyebabnya apa aja, Dok? Nah, untuk penyakit ginjal kronis ini penyebab yang utamanya adalah kekurangan eritropoietin ya karena ginjal itu kan memproduksi zat EPO, kalau kita singkat EPO ya, eritropoietin itu kita singkat EPO. Nah, semakin rusak ginjal tentu hormon tersebut tidak akan bisa diproduksi lagi. Nah, sedangkan kita butuh sekali hormon EPO itu. Hormon EPO itu berguna untuk pembentukan sel darah merah ya. Jika hormonnya tidak ada, tentu apa namanya? Oh, ini bukan anemia ya, ini penyebab ginjal ya. Oh ya, penyebab ginjal ya, penyebab ginjal derajat 5. Tadi penyebab yang banyak adalah apa? Penyebabnya adalah penyakit hipertensi dan penyakit diabetes mellitus. Itu paling banyak tadi ya. Menurut IRR, Indonesia Renal Registrasi, di Indonesia ini nomor satu yang paling banyak menyebabkan ginjal itu adalah satu penyakit hipertensi, dua penyakit kencing manis, diikuti dengan infeksi tadi ya, ada batu nomor tiganya, lalu infeksi, diikuti dengan asam urat, autoimun dan eh, apa satu lagi tadi itu, obstruksi nomor tiga tadi ya, ya autoimun dan lain-lain gitu ya. Itu penyebabnya. Itu penyebab. Jadi kalau sudah ada kakek, ada nenek, ada tua, ada bapak, ada om tante yang ada penyakit kencing manis dan hipertensi, harus dideteksi secara dini apakah sudah kena ginjal atau belum. Ya, itu ya, Priscil ya. Baik, sepertinya sudah terjawab ya dok.
Antusias sekali nih dok, pertanyaannya banyak Ah, sekali. iya, iya, iya. Iya, Bagus lah gitu ya. Jadi memang kita harus benar mengenal ini ya karena tadi tidak ada gejala. Banyak kejadian udah kerusakannya lebih dari 50% baru ada gejala. Jadi kadang-kadang pasien itu menolak dikatakan sakit ginjal karena dia pikir saya nggak ada gejala dok, masa langsung mau cuci darah, nah, gitu kan. Banyak sekali pasien begitu ya, karena nggak ada gejala. Makanya penyakit ginjal ini hanya bisa deteksi dari MCU kalau nggak ada gejala. Kayak saya ada MCU tiap bulan, jadi jangan nggak diambil kesempatan MCU itu, ya. izin dokter Oke. sebelum kita tutup acaranya, di sini sudah bersama dengan kita ikut join dari awal tadi dokter, Direktur kita Pak Gusti Wahyudi. Kepada Pak Gusti, izin Pak, saya persilakan. Oh Ya, iya, Assalamualaikum, eh, dokter ya. Waalaikumsalam Sehat Pak ya? Gusti. Iya, terima Alhamdulillah kasih Pak. Mbak Pirin. Ya, saya hello aja lah. Terima kasih menjadi narasumber. Ini kegiatan yang terus kita adakan. Sebenarnya juga ke kawan-kawan Bukit Asam, saya ada orang Bukit Asam nih juga dari luar supaya bisa memberi pencerahan. Ini bagian sumbangan kita dari apa? Mensejahterakan rakyat Indonesia kan. Salah satunya adalah memberi masukan. Saya terima kasih Iya. dokter bergabung kawan-kawan juga antusiasnya. Nah, ini kalau pertanyaan dibiarkan bisa sampai sore nih dok. Jadi kalau kalau pertanyaannya daripada banyak, saya udah ngirim pantun aja. Pantunnya saya kirim lewat apa chat. Makasih. Lanjut Mbak Oh Perin. iya 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 iya. Oke, oke. Terima kasih. Bagus. Kerjain Ferin. Baik, izin kita bacakan ya pantun dari Pak Gusti, dibantu cakepnya nih teman-teman, sobat pempek. Pergi ke Kendal lewat Cilengsi, Cakep. pergi ke Bantul lewat Wonogiri. Kalau ginjal sudah Cakep. mulai tidak berfungsi, segera konsul ke dokter Eri. Oke. Cakep sekali. Cakep. Baik, terima kasih banyak Pak Gusti untuk pantunnya. Izin untuk semua Sobat PMP, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join Zoom, terutama untuk Dokter Eri sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Dok untuk kesempatan dan ilmunya sudah membagikan kepada kita semua Sobat PMP melalui join Zoom ini. Tadi untuk Sobat PMP yang masih Tolong ingin nih sama si Ferin ya. iya, Ya kan? Kita udah hari Rabu langsung kapan? Besok Kamis iya, loh kok Kamis udah nyoba iya, aja. terbaik memang Dokter Eri. Aduh, iya dok, izin ya dok. Untuk tadi Sobat Pempe yang mungkin belum terjawab pertanyaannya, boleh nanti kalau mau konsul lebih lanjut bisa bersama dengan Dokter Eri di Rumah Sakit Bukit Asam Medika untuk jadwal Dokter Eri di Senin sampai Rabu ya dok ya, di Rumah Sakit Iya. Bukit Asam Medika. Kamis sampai Kamis saya sakit Kamis Eh, visit ya. Kamis ya? Oh iya, Kamis visit. Ya, Oke. saya ada ya visit. Oke, baik. Untuk dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir juga acara PMP seri ke-49 pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, Pak Gusti, Dokter Eri, serta semua Sobat PMP semuanya. Sampai ketemu lagi di acara PMP ke-50. Wah, udah seri 50 ini ya, Dokter Pak Gusti. Semoga acara ini terus berlanjut untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Akhir kata, mohon maaf jika dari saya sebagai moderator ada salah kata. Sampai ketemu di PP seri selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Itu Ferin foto dulu sama-sama Iya. semua. Oh, boleh. Semuanya boleh. Oh, Iya. Oke, open open kamera. open kamera dulu ya. Nanti kita foto sama-sama. Oke, baik. Yes. Kita foto dulu ya. Mungkin boleh dibantu Kak Widya ya. Oke, baik, Ferin. Oke, thank you. Boleh Kak instruksi aja Kak? Ini ada dua page. Ini kita capture yang page satu dulu ya. Oke, Mau dibuka tiga, dulu semuanya. dua, satu.
Oke, selanjutnya di halaman kedua. Case 3, 2, 1. Oke, sudah selesai, Ferin. Oke, terima kasih banyak ya Kak Wiwit. Baik, terima kasih banyak Dokter Eri serta semua sobat PMP. Sampai ketemu di PMP selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima Masih, kasih, Mbak. masih dok, Terima masih kasih. dok. Ya. Terima kasih. Ya, izin lab.